Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Daily Wisdom hari ini. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara sedang bepergian saat ini? Mungkin memanfaatkan waktu libur sekolah anak, sehingga kemudian kita berpiknik, kita berlibur ke tempat-tempat yang lain, entah luar kota atau bahkan luar negeri. Nah saudara, di dalam perjalanan kita ke tempat yang lain untuk berlibur atau mungkin untuk urusan pekerjaan, tentulah kita berjumpa dengan banyak orang. Nah apakah di saat seperti itu kita masih ingat dan masih sempat untuk berbuat baik, untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang kita jumpai, walaupun tentu kita tidak mengenal mereka. Nah sebagaimana yang diteladankan oleh seorang Samaria, ini saudara disebut sebagai orang Samaria yang baik hati. Tidak diceritakan memang apa yang menjadi urusannya untuk menempuh perjalanan tersebut. Tapi yang jelas pada saat dia menempuh perjalanan, ia berjumpa dengan seorang yang menjadi korban perampokan, yang kondisinya hampir mati. Nah, tanpa berpikir panjang, mempertimbangkan banyak hal, apakah saya kenal dengan orang itu, apakah nanti dia akan balas budi kepada saya, karena kita sama-sama tidak kenal. Orang Samaria ini langsung mengambil tindakan cepat. Dia merawat orang ini, membersihkan luka-lukanya, membalut lukanya, menaikkannya ke keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan untuk membaringkannya, membuatnya bisa beristirahat dan terus merawat lukanya sampai ia sembuh. Sungguh sebuah perbuatan yang luar biasa, menyita banyak waktunya, menyita banyak energi dan juga uangnya, tetapi dia mau menyatakan kasih pada saat ia sedang berada dalam perjalanan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita juga rindu meneladani sikap orang Samaria ini, atau kita cenderung untuk berfokus pada diri sendiri? Yang penting urusan saya segera selesai, yang penting liburan saya menyenangkan, yang penting saya dan rombongan saya selamat tiba di tempat dengan kondisi baik, semuanya aman lancar. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bisa untuk meneladani apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Tentu mungkin kita tidak selalu menghadapi kondisi ekstrim seperti ini. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang asing, dengan orang-orang yang berbeda, kita masih bisa menyatakan kasih kita. Contoh sederhana, saudara. Ketika kita mengendarai kendaraan pribadi, dan lalu kita berlalu lintas dengan banyak orang yang mengemudikan kendaraannya juga, apa yang kita lakukan? Apakah kita bersedia untuk saling memberi ruang, orang mendahulukan orang lain yang mungkin lebih buru-buru daripada kita? Ketika kita sendiri berkendara dengan sopan, tidak selip sana selip sini gitu ya, dan itu membahayakan nyawa orang lain, kebut-kebutan dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, dan tentu itu membuat orang lain jadi tidak nyaman. Tapi ketika kita bisa berkendara dengan sopan, kita bisa saling memberi ruang satu dengan yang lain, maka tentu kita sedang berbagi kasih dengan orang-orang yang juga sama-sama berkendara, sama-sama berlalu lintas di jalan tersebut. Atau saudara, ketika kita mampir di rest area atau di tempat makan yang kita tuju, mungkin kita sedang dalam keadaan yang sudah sangat lapar, ya, karena cari-cari tempat gak dapat-dapat, dan inilah akhirnya tempatnya gitu. Dan kita ingin makanan itu segera keluar karena saya sudah saking laparnya. Nah dalam kondisi itu, apakah kita masih bisa bersikap ramah dengan para pramusaji atau pemilik restoran? Atau kita memarahinya, memakinya, atau sesegera mungkin mengeluarkan makanan tersebut? Nah saudara, kita bisa berbagi kasih dengan mereka. Ketika kita memesan dengan sopan, kalaupun orang itu melakukan kesalahan, kita bisa menegurnya dengan baik-baik saja tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Atau ketika kita mengisi bensin, kita parkir di sebuah tempat, kita pergi ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat umum, saudara, dan kita berjumpa dengan para penjaga, orang yang mengatur parkir dan sebagainya. Apakah kita juga memperlakukan mereka dengan hormat dan sopan, walaupun mungkin tingkat pekerjaan mereka atau status sosial mereka ada di bawah kita? Bapak Ibu Saudara, ketika kita juga berkendara secara umum dengan mengendarai transportasi umum, kita akan berbagi ruang juga dengan para penumpang lain. Apakah kita bersedia untuk saling membantu, mungkin harus menaikkan barang, menurunkan barang, mungkin membantu orang yang sudah kesulitan untuk berjalan, untuk mencari tempat duduknya? Apakah kita mau berbagi kasih dengan mereka yang tidak kita kenal, atau mereka yang berbeda dengan kita? Panggilan Tuhan melalui kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini
adalah mengajak kita semua untuk terus saling menyatakan kasih dimanapun kita berada. Apakah itu di tempat kita masing-masing atau pada saat kita sedang melakukan perjalanan. Apakah itu berjumpa dengan orang yang sudah kita kenal atau berjumpa dengan orang-orang asing, orang-orang yang berbeda dengan kita. Kiranya kita bersedia untuk terus menyatakan kasih Kristus ini di sepanjang perjalanan kita, baik perjalanan secara fisik ketika kita menempuh dengan kendaraan atau berjalan kaki, maupun sepanjang perjalanan hidup kita di segala usia kita, karena kita akan selalu berjumpa dengan banyak orang. Sebagaimana Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita walaupun kita berbeda-beda, tapi Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Kiranya ini juga menjadi penyemangat bagi kita untuk terus membagikan kasih yang sejati seperti kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mampukan kami untuk terus menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang berbeda, kepada orang-orang asing. Ajar kepada kami untuk tidak terus mengutamakan diri kami sendiri, kepentingan kami, kesenangan kami. Tapi kami mau berbagi ruang, kami mau berbagi kasih kepada mereka yang kami jumpai. Apapun yang bisa kami lakukan, sekiranya kami terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Kami melakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Kami melakukan dengan sopan dan hormat, sehingga pernyataan kasih Kristus dapat terus diungkapkan dari waktu ke waktu, dari jalan ke jalan, di seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberi teladan yang indah kepada kami semua. Tolong mampukan kami untuk mengerjakan bagian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.